A few moments later. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Alhamdulillah ya, ketemu lagi dengan channelnya Neng Ningrum. Kali ini aku mau sharing-sharing lagi ya teman-teman, aktivitas aku di pagi hari. Kali ini aku mau sarapan ya teman-teman. Setelah berolahraga tadi aku mandi, terus sarapan. Sebenarnya nggak langsung mandi ya teman-teman. Kalau habis olahraga itu kita harus meredakan dulu keringatnya baru mandi ya teman-teman. Nah ini aku setelah mandi, setelah rapi baru aku mau makan nasi kuning ya, sarapan ya teman-teman. Kalau aku nggak makan nasi kuning nggak kuat sampai siang teman-teman, lemes, nggak ada tenaga. Nah setelah ini nanti kita beraktivitas yang lain ya teman-teman. Mari kita makan nasi kuning, kita unboxing ya. Coba lihat nggak? Ini pakai hektar ya teman-teman, takutnya malah jadi kemakan, bahaya kalau makan. Kita buka nasi kuningnya. Kita buka nasi kuning. Tadar! Kelihatan nggak teman-teman? Nah ini nasi kuningnya teman-teman, kelihatan nggak nasi kuningnya? Enak banget kan? Ayo teman-teman, mari kita makan. Oke teman-teman, langsung aja kita makan. Kita sarapan nasi kuning di rumah teman-teman. Sarapan sama apa nih? Aku sama nasi kuning ya. Ayo kita makan. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Jangan lupa berdoa dulu ya teman-teman. Bismillah. Lupa kerupuknya teman-teman. Kerupuknya. Dipakein kerupuk ya teman-teman. Ini kerupuknya. Kerupuk warna-warni. Di Bekasi itu ya teman-teman, kalau sarapan itu kalau enggak nasi kuning ya nasi uduk ya teman-teman. Makanya kenapa orang Bekasi itu pada gemuk-gemuk ya, karena ya paginya sarapannya nasi kuning, nasi uduk ya teman-teman. Kalau kayak kita, kalau kayak aku gitu ya teman-teman, kalau kayak aku dulu waktu di kampung itu sarapannya itu sama makan sorabi ya teman-teman. Jadi sarapannya itu pakai sorabi. Mungkin tiap daerah beda-beda gitu ya. Kalau di daerah Betawi atau daerah Bekasi, Jakarta, pokoknya Jabodetabek itu rata-rata kalau sarapan itu nasi kuning, nasi uduk, terus lontong sayur ya teman-teman. Itu sarapan di daerah Jabodetabek. Mungkin di wilayah lain juga ada ya teman-teman, tapi rata-rata di Jabodetabek itu harapannya begini. Kalau di Tegal itu sarapannya pakai nasi ponggol, terus nasi khas Tegal gitu ya teman-teman. Kalau di Kuningan itu rata-rata
Kalau sarapan itu ya beli serabi oncom, serabi telur ya. Nggak ada serabi manis ya kalau di Kuningan. Kalau di Kuningan itu nggak ada serabi yang manis ya. Tapi kalau di sini itu ada sih serabi manis, mungkin karena yang jualannya kan yang konsumennya itu banyakan orang Jawa ya teman-teman. Kalau di daerah Jawa mungkin kan pakai gula merah gitu. Atau di daerah Sunda juga ada sih teman-teman, di daerah Cianjur itu kan suka ada gulanya gitu ya teman-teman. Serabi sekarang sudah dimodifikasi berbagai macam ya teman-teman. Dimodifikasi berbagai macam rasa. Dulu itu zamannya aku COVID, zamannya COVID kemarin ya teman-teman. Zamannya COVID kemarin itu aku jualan serabi di sini ya. Tuh dipakai gula, jual serabi pakai gula merah gitu. Itu laris ya teman-teman pakai gula. Tapi kalau yang nggak pakai gula, yang kayak khas Kuningan gitu ya teman-teman, itu jarang sekali peminatnya, hanya beberapa orang. Mungkin daerah yang orang asli daerah Kuningan, Cirebon itu, Bandung gitu ya teman-teman. Bandung juga serabinya kayak serabi Kuningan ya teman-teman. Jadi ada oncomnya, ada pokoknya yang asin-asin gitu ya teman-teman. Terus makanya tuh pakai gorengan. Tapi kalau di daerah Jawa itu rata-rata pakai manis, kalau enggak cuman santan doang. Gitu. Makanan khas Indonesia itu beragam ya teman-teman. Dan ini sarapan di Bekasi itu kayak gini, nasi kuning, kalau enggak nasi uduk, kalau enggak lontong sayur. Sarapannya di Bekasi. Makanya orang Bekasi itu pada gemuk-gemuk ya, karena sarapannya itu berat. Mungkin bukan orang Bekasi aja ya, orang Jakarta, pokoknya Jabotabek lah yang sarapannya pakai kayak gini pasti badannya gemuk-gemuk. Kayak aku aja gemuk. Aku aja 72, 73, kadang gemuk-gemuknya itu 74. Makanya kenapa sekarang aku tuh konsisten olahraga ya, setidaknya seminggu 4 kali atau seminggu 3 kali itu aku harus jalan ya teman-teman, biar peredaran darahnya itu lancar gitu. Soalnya aku juga kan punya sakit ya teman-teman. Menjaga kesehatan itu yang susah ya teman-teman. Jadi selagi kita sehat, berusaha untuk sehat, nggak boleh dianggap enteng gitu ya, karena sehat itu mahal ya teman-teman. Biar yang pertama aliran darahnya lancar, yang kedua kitanya itu kalau aliran darah lancar kan seger gitu teman-teman. Pernah aku ya diam aja di rumah yang nggak ada kegiatan, aku kan sendirian gitu ya, nggak ada temen. Kaki susah digerakin. Aku bingung kan di rumah sendirian, nggak ada yang
kayak orang lain kan udah punya anak yang jagain anaknya gitu ya, yang ininya. Akhirnya aku pas lagi sakit kaki itu aku maksain tuh jalan kaki ya teman-teman, jalan pelan-pelan, jalan terus. Waktu aku belum punya treadmill itu, waktu Pak Su belum beli treadmill, aku maksain jalan. Pas dijalanin, ketika sakit dibikin jalan kaki itu, ternyata sakitnya itu hilang teman-teman. Jadi mungkin ya kenapa kaki aku bisa sakit sampai nggak bisa jalan waktu itu, mungkin karena aku jarang jalan. Akhirnya pas jalan si aliran darahnya itu lancar lagi, terus engselnya itu lentur lagi gitu teman-teman. Dan aku juga kerasa setelahnya aku sering jalan kaki, tidurnya jadi lebih nyenyak gitu, terus nyaman tuh teman-teman. Jadi kita itu yang pertama harus olahraga, yang kedua jangan banyak pikiran ya teman-teman. Mungkin yang kemarin itu kenapa aku sakit, tapi alhamdulillah sekarang udah mulai membaik gitu, udah mulai seger lagi badannya gitu, tidur udah mulai nyenyak, udah enak gitu ya teman-teman. Jadi sekarang tuh pola hidup aku tuh yang pertama ya makan ya biasa aja gitu ya teman-teman, nggak usah harus ini harus itu. Awal-awal sakit sih aku gitu ya teman-teman, makan nasi merah apa gitu kayak gitu, benar-benar dijaga gitu teman-teman. Tapi itu kerasa nggak bebas gitu, aku tuh pengen kayak dulu gitu, jadi makan ya sesuka aku, pengen nasi kuning aku makan nasi kuning kayak gitu. Tapi sekarang itu aku makan apa aja gitu, cuman aku imbangi dengan olahraga, tidur yang teratur. Jadi kenapa aku kalau misalkan ada kumpul-kumpul di malam hari itu aku nggak pernah mau, karena aku tidurnya itu jam 9 itu harus udah tidur gitu. Bahkan sebelum jam 9 itu aku harus udah tidur. Karena apa? Karena ya untuk menjaga kesehatan. Aku tahu sendiri kondisi tubuh aku kayak gimana ya teman-teman. Jadi aku harus jaga kesehatan dengan tidur tepat waktu, jaga kebugaran dengan olahraga ya, setidaknya jalan kaki lah teman-teman kalau nggak bisa aerobik gitu. Kalau untuk aerobik mungkin aku terlalu capek gitu, lelah, dan mungkin bisa pingsan gitu ya teman-teman. Karena kecapeannya itu. Enak banget. Jadi nasi kuning di sini itu harganya itu 6.000 ya teman-teman. Udah ada telur, udah ada mie-nya, udah ada oregnya. Ini 6.000. Kalau di Tegal itu nasi ponggol cuma 3.000-an teman-teman. Kenapa aku ya bikin vlog kayak begini? Karena untuk menghibur diri aku sendiri ya teman-teman. Ketika aku sakit itu ya, kalau misalkan aku sakit itu nggak bakalan ada yang nolongin gitu. Pernah aku sakit sendirian di rumah, nggak ada yang istilahnya bantuin apa-apa gitu. Ada yang ngebantuin ketika aku benar-benar kesusahan, baru aku minta tolong orang gitu ya teman-teman. Cuman kan kadang orang mau, kadang enggak gitu ya. Kadang kitanya juga nggak enak gitu kan, orang punya kesibukan gitu ya teman-teman. Makanya kenapa aku bismillah aja, bismillah, aku sehat, aku kuat, aku sehat, aku bahagia, aku mandiri gitu ya teman-teman. Jadi ya udahlah, jauh dari saudara, jauh dari mertua, aku harus sehat gitu ya. Jadi mindsetnya itu dalam pikiran aku harus sehat, harus bahagia. Orang lain gimana aku nggak peduli gitu. Gitu sih. Sekarang mah berusaha untuk membahagiakan diri sendiri aja dulu.
Karena kenapa? Kalau misalkan kita terus berpikir untuk membahagiakan orang lain, tapi yang dibahagiakannya itu kadang-kadang nggak pengertian gitu teman-teman. Jadi kita yang pengen ngebahagiainnya juga jadi jadi begitulah ya teman-teman, nggak usah dibahas ya teman-teman. Nah ini udah bentar lagi habis ya, enak banget sambil ngobrol sama teman-teman online. Doain ya teman-teman, semoga aku sehat, panjang umur, terus bisa membahagiakan diri sendiri ya. Kalau diri sendiri udah bahagia, otomatis orang-orang terdekat juga ikut bahagia, teman-teman juga ikut bahagia teman-teman. Jadi sebelum kita membahagiakan orang lain, kita itu harus membahagiakan diri kita sendiri, karena kita belum tentu bisa ngebahagiakan orang lain kalau diri kita sendiri aja belum bahagia gitu ya. Dengan cara apa aku bahagiakan diri aku sendiri? Dengan cara ya lakukan apa yang aku suka gitu teman-teman. Jika aku suka konten, aku lakukan konten. Aku pengen nonton aja gitu lah, aku nonton aja gitu teman-teman. Udah mau habis, mau ngomong udah mau 20 menit ya teman-teman. Semoga teman-teman gak bosan ya nonton video aku kali ini, yang gak tau lah membosankan apa enggak ya. Semoga bermanfaat. Buang buruknya, ambil baiknya ya. Udah habis ya. Udah, aku minum. Alhamdulillah ya teman-teman, enak banget. Jadi itulah ya cerita aku, tiap pagi itu sarapan apa gitu ya. Itu sarapan aku ya. Terus aktivitas pagi itu apa gitu ya. Pertama tuh bangun tidur tuh aku nggak langsung makan ya. Bangun tidur aku minum air putih. Setelah itu istirahat, berhenti dulu bentar. Setelah minum air putih, kalau nggak air putih biasanya air hangat. Jadi kalau bangun tidur itu aku minum. Setelah minum aku olahraga. Setelah olahraga sekarang aku baru makan. Nah setelah makan aku beraktivitas. Jadi sekarang aku mau lanjut aktivitas yang lain ya teman-teman. Untuk aktivitas yang lainnya silahkan teman-teman nonton di video aku selanjutnya ya. Dan bunyikan loncengnya biar teman-teman nggak ketinggalan video aku selanjutnya. Untuk videonya aku jarang update ya teman-teman, karena males itu ngeditnya teman-teman. Jadi videonya itu ada, cuman aku males ngeditnya. Oke teman-teman, mohon maaf atas segala kekurangan dalam video ini atau kekurangan dalam diri aku ya teman-teman. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.